Salat fajar itu ganjarannya besar. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha." Dua rakaat salat sunnah fajar itu lebih tinggi dibanding dunia dan isi-isinya. Pertanyaannya, salat fajar ini apakah qobliyah subuh apa bukan? Maka jawabannya ya, salat fajar itu bahasa kitanya salat qobliyah subuh. Apa? Keliru orang mengata kalau salat fajar itu bukan qobliyah subuh. Itu tidak ada dasar dan tidak ada dalil sama sekali dari keterangan-keterangan agama. Sebab kalau belum fajar namanya malam. Lail itu malam. Malam itu dari terbenam matahari sampai terbit fajar. Itu malam. Kalau belum fajar namanya qiyamul lail. Namanya bukan sholat fajar, tapi sholat qiyamul lail. Fajar itu dengan terbitnya fajar, ya adzan subuh bahasa kitanya. Maka sholat sunnah fajar itu adalah sholat qobliyah subuh. Kenapa enggak disebut qobliyah subuh? Sebablah enggak ada ba'diyahnya. Jadi sholat fajar itu sholat sunnah. Nabi aja tadi hadisnya Bukhari begitu. Sholat yang paling berat di mata orang munafik adalah sholat isya dan sholat fajar. Sholat apa itu fajar itu? Ya subuh. Maka dua rakaat fajar itu bahasa kampungnya qobliyah subuh. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana masuk masjid udah qomat, kita belum sholat, bolehkah dikerjakan ba'da sholat subuh? Sangat-sangat boleh, karena qobliyah ba'diyah ini ada waktunya. Waktu masuknya qobliyah adalah dengan masuknya waktu sholat tersebut. Waktu akhirnya dengan habisnya waktu sholat tersebut. Kalau ba'diyah dengan telah salam dengan sah sholat tersebut, habisnya dengan habisnya waktu tersebut. Maka qobliyah dan ba'diyah waktu penghabisan sama, waktu permulaan berbeda. Sehingga bila kita kemudian belum qobliyah subuh atau sunnah fajar, udah qomat, nanti habis salam sholat subuh kita bangun sholat sunnah fajar. Kalau ada yang jorokin haram gak ada ba'diyah subuh, lo kagak nanya yang haram yang bagaimana. Ini yang diajarkan oleh Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau Nabi sholat qobliyah ba'diyah yang ketinggalan, kelupaan, diqadha. Itu Nabi qadha, itu qobliyah ba'diyah yang ditinggal. Nabi itu pernah ketinggalan. Satu hari di Madinah tuh ada tiang namanya Ustuwanatul Wufud. Apa itu Ustuwanatul Wufud? Tiang delegasi tamu kehormatan negara. Jadi Nabi kalau nerima tamu di situ ada itu tulisannya. Nanti kalau udah umroh normal, kita umroh, kita unjukin tempat-tempat bersejarah di Madinah, insya Allah. Itu saudara, di situ tuh Nabi. Satu hari ada Bani Abdi Qais datang. Habis sholat zuhur, Nabi diajak ngobrol. Ini murid nggak ngerti, ngobrol aja, nggak pergi-pergi. Guru udah goyang-goyang, kagak paham juga. Ini sampai asar. Udah selesai sholat asar, di tengah jalan ingat innalillahi wa inna ilaihi raji'un, belum ba'diyah zuhur. Maka Nabi qadha ba'diyah zuhur ba'da sholat asar.
itu sholat yang ditinggalin. Kalau kita mau ngamalin ajaran Nabi ini dari umur 15 sampai 56 sholat qobliyah ba'diyah, berapa yang kita tinggalin? Iya, qadha. Kan Nabi begini. Tuh. Jadi pada sholat subuh saja kerjakan. Kalau kita takut, ya saya takut jadi ribut, ya di rumah nggak apa-apa. Di rumah, yang penting kerja. Kurang lebih demikian pola. Ya, kalau seandainya kita masih punya kodok sholat utang, kodok sholat wajib, apakah kita diperbolehkan mengerjakan sholat sunat lainnya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila kemudian kita punya hutang sholat wajib, masihkah diperbolehkan kita mengerjakan sholat sunnah? Pada bagian ini yang muqtamad dalam madhab seperti apa dalam Fathul Muin yang Bapak pegang pada halaman 3, wa annahu yahrumu alaihi tatawwu'. Ibnu Hajar Al-Haytami menjelaskan, ya ada ulama yang muqtamad haram mengerjakan sholat sunnah, tapi ada juga ulama yang mengatakan boleh dia mengerjakan sholat sunnah, boleh. Cuman kalau dia cerdas, dia pokok aja di waktu sholat sunnah Tuhan dah digunain buat kotor. Itu namanya yang cerdas. Bandingannya begini, Bapak. Contoh, saya punya utang. Saya punya utang sama Bapak. Berapa ya? 10 juta. Masing-masing satu orang saya 10 juta utang. Artinya Bapak punya utang, saya 10 juta. Bayar utang hukumnya apa? Wajib. Jadi saya enggak bayar utang, enggak. Cuman saya pagi-pagi datang ke rumah Bapak ngasih duit 1000 perak. Pak, saya kasihan sama Bapak, saya sedekah 1000. Gitu. Entar lagi besok. Utang enggak? Kita bayar. Besok lagi, Pak, saya kasihan, ngasih 1000 perak lagi. 1000. Kira-kira diterima enggak? Hah? Diterima enggak? Hah? Kira-kira diterima enggak? Kenapa enggak? Kata tuan utang, lu jangan pikirin sedekah kayak orang kaya aja. Lu sedekah utang dulu tuh utang. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala sama kita. Moga